Hari ini kita ada garapan velg motor yang sudah terkikis atau ngegentong atau sudah tidak rata lagi. Ini motornya punya Mamang Ojol, katanya motor ini sering sekali ganti kampas rem belakang. Padahal kata si Mamangnya kampas remnya itu masih tebal, tapi setelan remnya sudah mentok, tidak bisa dimajukan lagi. Alhasil remnya blong alias tidak pakem lagi. Nah, itulah efek kalau tromol rem belakang sudah ngegentong, pasti remnya cepat blong karena jarak antara kampas rem dan tromol sudah jauh. Kita di sini bukan hanya mengganti, tapi juga bagaimana caranya rem belakang ini berfungsi dengan baik dan juga pastinya awet. Oke lah, simak saja dengan jangan di skip ya. Ntar bisa-bisa gagal paham, oke? Kita ratakan yang pinggirnya itu, kan yang pinggirnya ini tinggi, kita usahakan rata sama yang tengah dengan cara dikikis kayak gini atau di slap, gimana caranya lah supaya bisa rata. Ada pertanyaan, kenapa sih harus dikikis? Kenapa sih enggak diganjal aja pakai kawat, atau kenapa sih enggak dirubah paha remnya jadi ditaruh agak ke belakang? Nah, gini caranya supaya tidak gagal paham, kita simak aja. Nanti kita akan jelasin plus dan minusnya. Oke, bro. Nah, ini guys, ini hasilnya rata dengan sempurna guys, walaupun tidak rapi tapi hasilnya rata itu lebih baik guys. Dijamin remnya pakem dengan sempurna guys, sama seperti baru keluar dari dealer guys. Dijamin tahan lama, dan yang penting itu rata, atau kalau gak rata ini lebih baik mendem daripada lebih tinggi ya guys. Soalnya kalau lebih tinggi itu nanti masukin kampas remnya mentok guys. Ini pindoel atau bos mesin, cari yang agak tebal ya guys. Soalnya kalau agak tipis sih takutnya kelonggaran. Bisa aja diganti sama dililit sama kawat, tapi saya sih lebih menyarankan pakai pindoel aja, soalnya bahannya keras guys dan gampang dibentuk. Tinggal digerenda aja sebelah sisinya guys. Nanti kalau sudah dibelah tinggal dicungkil-cungkil atau di lubangnya diperbesar supaya masuk ke dudukan kampas remnya. Sekarang lubang yang tadi digerinda kita perbesar supaya masuk ke dudukan kampas remnya. Kalau sudah masuk jangan lupa kita jepit, kita press sehingga presisi dengan dudukan kampasnya biar tidak goyang-goyang.
sama kita sebenarnya makin nukia cuman can makin nukia nya tarik dia ya. Kalau sudah masuk, kita coba pakai kampas yang lama. Kampas yang lama ini sebenarnya masih tebal dan kita coba pasti masuk sih kalau yang ini, karena udah pernah terkikis, walaupun terkikisnya cuma sedikit. Tapi kita coba dulu pakai yang kapas yang bawaannya motor. Kalau serasa masih kurang, kita pakai kapas yang baru. Ini belum pas katanya, kita coba preskan lagi. Kita coba lagi pakai yang kapas yang bawaan motor yang lama. Kita coba masukkan velgnya. Pasti ini masuk sih pastinya. Nah, terasa ada spasi ini lumayan dikit. Ini sih kayak normal, mesin normal. Ini baru pakai kampas yang lama. Kalau pakai kampas yang baru lebih bagus lagi. Kita lihat jarak bebas kampas dan tromol. Jarak bebas yang sesuai itu sedikit sekali. Kampas dan tromol itu memiliki celah sangat sedikit. Kalau jaraknya terlalu jauh, ntar gampang ngeblos dan remnya itu suka keras. Nah, bisa aja kita akalin dengan cara paha remnya berubah posisi, tapi menurut saya itu akan remnya terasa keras dan nggak pakem. Dan ada juga kita diganjal sini aja, tapi kan kalau pakai kapas yang baru itu susah masukinnya, pasti mentok ke dalam trombolnya. Nah, kenapa harus dikikis? Dan itu dia, karena kita ganjal terus kita pakai kapas yang baru, pasti itu gampang masuknya. Kalau nggak dikikis pasti susah masuknya, karena mentok ke yang tonjolan yang tadi. Kita lihat jarak pengeremannya masih jauh apa dia, ternyata cukup bagus. Tadinya segini, tadinya jauh sebelum kita ganjal dan dipapas. Jaraknya jadi semakin dekat, itu bagus, karena semakin dekat kampas dan tromol itu pengeremannya makin enteng dan pakem, gak perlu memakan tenaga banyak untuk pengeremannya. Kita coba pakai kampas rem yang baru. Ini yang yang lama, ini yang baru. Mereknya oleh apa aja, yang penting baru aja. Ini hanya bedanya baru antar kapas baru dan yang lama itu hanya beda sedikit. Tapi sebelum diakalin itu nggak ngangkat atau nggak ngerem. Kita coba pakai kampas yang baru, bisa masuk atau tidak. Nah, kayaknya ini belum bisa masuk. Kalau belum bisa masuk itu tandanya ganjalnya ketebalan. Kita gak perlu merubah ganjalan yang tadi,
Sebenarnya kita hanya perlu mengkikis kampas remnya itu, ujung-ujungnya kita kikis sedikit pasti masuk. Nah, kita coba lihat dulu apakah ada jaraknya. Nah, ternyata ada lubang di sana. Kita cukup kikis yang bagian ini saja, yang ujung-ujungnya yang lancipnya ini kita ratakan supaya bisa masuk dan mengurangi ketebalannya. Kita coba, hanya perlu coba di papas sedikit aja, cukup itu, pasti kapas yang baru juga masuk. Nah, ini bagian sini aja yang dipapas, hanya bagian yang tajamnya saja. Kalau udah dipapas ini pasti gak ada lubang segede gitu. Nah, kita udah coba, kita masukin. Kita coba masukin peleknya, apakah ini bakal masuk. Kita coba aja. Nah, langsung masukkan, dan ini jarak pastinya sangat sedikit, itu bagus sekali. Makin dekat itu makin bagus. Kita coba tuh kan, ini jaraknya sangat sedikit, itu bagus sekali. Jarak bebasnya itu sangat sedikit. Ini pasti dijamin kampas rem belakang itu pakem dan pastinya awet. Dan kalau seandainya penggantian itu kampasnya udah benar-benar habis, pasti itu kampasnya udah habis benar-benar, bukan kayak tadi kampas masih tebal tapi remnya masih blong. Kita coba pasang aja, pasang baut, pasang mur rodanya. Nice. Nah, enteng sekali, gak ada seret-seretnya. Wah, guys, bener guys. Nah, kita coba cek kembali. Kita masukin. Oke, sepertinya ini sudah beres. Iya, guys. Udah beres, kita pasang. Guys. Kita sesuaikan aja dengan kebutuhan kita. Kebutuhan remnya apa, suka yang dalam apa ya, suka yang gak dalam, kita atur aja di setelan remnya. Nah, ini sudah pakem bener, dijamin ini mantap nih, dan terasa enteng di tangan, terasa enteng, gak seperti tadi, gak seperti belum dikerjakan. Kita remnya itu keras tapi gak mau mengerem. Nah, ini sangat enteng, enak sekali ini.
Ya begitulah kira-kira, sekian dan terima kasih, wassalam.